basuh di antara wajah cantik dan sendunya ini seakan menjadi pertanda betapa pilu dan getirnya jalan hidup yang dilalui oleh seorang Angelina Sondah. 10 tahun menjalani hidup di antara dingin dan kelamnya dinding jeruji penjara bukanlah hal yang mudah, apalagi sebuah impian. Namun, siapa menyangka hidayah serta berbagai pelajaran arti nilai hidup ia dapatkan tak terkecuali mengenakan hijab. Saya itu memutuskan untuk berhijab dan enggak buka tutup ya. Sekitar tahun keempat saya ditahan dan mulai melihat ke belakang betapa banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Saya mulai ingin membersihkan diri saya. Saya melihat setiap kejadian demi kejadian lebih dalam perspektif keimanan saya, bahwa sesungguhnya setiap kejadian itu ada pesan dari Allah untuk diriku. Angelina Patricia Pinkan Sondah, rasanya predikat sempurna pantas disematkan pada diri wanita cantik ini. Betapa tidak, parasnya yang elok, prestasi dan gemilang, serta sosoknya yang pintar membuat semua mata tertuju padanya kala itu. Memulai karirnya sebagai putri kontes kecantikan, rasanya tak sempurna jika ia tak menggoreskan sederet prestasinya di dunia politik. Hingga pada akhirnya, di tahun 2004, ia berhasil menduduki kursi pemerintahan di Senayan. Sebagai anggota legislatif, gaung anti korupsi begitu gencar ia lantangkan dengan penuh semangat. Namun, siapa menyangka, sang promotor ikon anti korupsi ini justru tergelincir dengan kampanyenya sendiri. Angie tak mampu menahan godaan dunia politik dan terseret ke lembah hitam nestapa, korupsi. Angelina muda dan ternama, tersandung kasus mega korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang. Tragis, sang politikus cantik seketika berstatus tersangka. Ia turut berperan dalam penyusunan anggaran dan kasus suap 5 miliar rupiah. Karir dan citra yang dibangun dengan penuh perjuangan hancur tak bersisa. Penyesalan yang berujung vonis hukuman 10 tahun penjara. Anak sematawayang Angie yang harus menerima takdir sang ibunda tercinta tak bisa menemani masa kecilnya. Rupanya Allah begitu mencintai Angie. Dari dinding penjara itulah Angie pun mampu menghafal Kitabullah, ayat suci Al-Quran hingga 15 juz. Masya Allah. Ilmu agama yang ia dapatkan kerap ia ajarkan kepada para tahanan lainnya. Saat itu pula Angie dikenal sebagai seorang guru ngaji penjara. Mengambil langkah berbeda dan berani tampil sebagai seorang muslim bukanlah tanpa risiko. Ketakutannya justru datang dari orang terdekatnya, ayandanya sendiri. Ya, benar saja, belum sembuh kecewa sang ayah akan kasus pidananya, amarah ayanda Angie kembali meradang saat mengetahui dirinya memutuskan menutup aurat dengan mengenakan hijab. Sekitar 6-7 tahun tidak pernah mengatakan kepada ayah saya bahwa saya ini berhijab. Jadi ketika ayah saya datang gitu ke lapas, saya bilang, ayah saya ada acara pengajian gitu. Ya memang harus mengenakan baju muslim. Barulah ayah saya menanyakan gitu, kamu mau bebas dengan hijabmu ya, dengan kerudung gitu maksudnya ayah saya atau ya. Saya baru menelpon ayah saya itu 3 hari sebelum saya bebas dan saya mengatakan bahwa saya minta maaf kepada ayah saya minta maaf kepada keluarga besar dan saya bilang bahwa saya akan bebas dengan menggunakan jilbab. Menjalani hari dengan ikhlas dan penuh syukur, 10 tahun terasa begitu cepat. Hari kebebasan yang ditunggu-tunggu pun datang. Menghirup udara dunia luar dan melepas rindu dengan keluarga adalah hal yang paling ia nantikan.
Angie pun hadir sebagai manusia yang baru. Label seorang pendosa pun terganti dengan seorang muslimah. Kini, bukanlah waktunya untuk balas dendam dengan keadaan. Ia hanya ingin kembali menata hidupnya bersama sang buah hati tercintanya. Kiono kecilnya kini tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tampan. Emang, aku udah bersyukur banget sekarang bisa dekat sama Mami, bisa beraktivitas sama Mami. Tapi maaf ya Mam, kalau aku bikin kecewa, bikin Mami sedih, bikin Mami marah-marah. Doain Kenu ya Mam supaya Kenu jadi anak yang soleh. I love you Mam. Mudah-mudahan Allah jabah semua doa kita. Insya Allah Kiano jadi anak yang kuat, anak yang soleh. Ingat Kiano kan mau nyenengin Papa Haji kan, jadi Kiano harus benar-benar bisa untuk membuktikan ke semua orang yang mungkin juga menghina kita, Kiano pasti bisa. I love you. Menjalani hidup baru, bayang-bayang kehadiran sang belahan hati almarhum Haji Mas Said pun sangat dirindukannya. Sosok yang menjadi penguat dikala semua dunia menghujat dan menyingkirkannya. Kini, wujud cinta kepada sang suami hanya bisa ia sampaikan melalui hantaran doa yang dipanjatkan menembus surganya. Halo sama Mas Haji, aku memang sangat mencintainya. Ya, karena kita juga memulai rumah tangga tuh benar-benar dari yang nol. Kita nggak punya apa-apa. Mas Haji juga pada waktu itu lagi terpuruk, gitu ya. Aku dan Mas Haji itu hanya punya rasa cinta lah. Aku kan menikah tidak memberitahukan orang tua saya. Jadi aku mau membuktikan juga bahwa aku dan Mas Haji itu bisa menjalani rumah tangga ini. Walaupun akhirnya Mas Haji meninggal ya. Dan aku sendiri ngejalaninnya. Cuman aku rasa ketika aku di dalam juga dan aku masih sekarang ya, aku selalu yakin bahwa Mas Haji itu sebenarnya ada. Aku selalu yakin bahwa Mas Haji itu sebenarnya ada. Angie yang dulu bergelimang harta, kini harus berpuas dan mensyukuri atas kesederhanaannya. Segala pekerjaan ia lakukan demi menjemput rezeki dan ridho sang ilahi. Salah satunya dengan berjualan nasi kuning. Aduh, aku tuh pengen banget nyenengin anak aku gitu. Jadi makanya kalau misalkan apapun orderan itu aku pasti ambil walaupun kadang-kadang aku capek ya. Tapi bagi aku tuh yang penting aku bisa bayar sewa bulanan karena aku masih nginep di orang tua aku gitu ya. Aku jalanin gitu demi anakku. Aku nggak usah beli apa-apa yang baru, gitu kan. Yang penting anakku bisa. Dia nggak merasa terkucilkan di dalam lingkungannya. Gitu. Masa demi masa berlalu sudah. Kemenangan sudah ia dapati. Saatnya berpotret diri berbenah dari segala keburukan. Semoga amal kebaikan menjadi bekal dan saksi di padang pengadilan. Amin. Ya Robbal Alamin. Jadi kalau misalkan saya lagi sedih, ngerasa nggak kuat, saya lantunkan ayat-ayat ini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Qul mu'minina liyasnadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakimah. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika fawzan azima. Sadaqallahul azim.
Baru-baru ini, dunia hiburan tanah air dihebohkan dengan sebuah pemberitaan tentang seorang diva dangdut terkenal yang merubah drastis penampilannya. Lantas bagaimanakah kisah perjalanan hidup sang diva dangdut ini? Berikut kisahnya dalam Cerita di Balik Hijab. Ya, sederet lagu yang berhasil membawa diri seorang Cita Citata pada puncak popularitas. Hingar-bingar dunia hiburan pun setia menyelimuti kehidupan wanita menawan dan penuh pesona ini. Jauh sebelumnya, Cita Belia di umurnya yang baru menginjak 18 tahun bertaruh nasib dengan menjadi seorang pemandu lagu di sebuah tempat jasa hiburan karaoke di ibu kota. Tak hanya itu, Cita pun sempat menjadi penyanyi lepas di sebuah hotel. Ambisi dan mimpi terus membayangi seiring banyaknya cobaan yang harus ia hadapi, tak terkecuali bujuk rayu dari para tamu nakal. Cita yang masih tampil lugu berupaya kuat agar tak mengambil langkah yang salah. Hingga waktu pun membawa dirinya pada satu titik harapan sebagai seorang penyanyi profesional. Debut Sakitnya Tuh di Sini yang dirilis pada 2014 berhasil membawa dirinya pada gerbang kesuksesan. Cita yang dulu lugu menjelma bak seorang diva. Nyaris tak ada satupun media yang tak memberitakan sosok penyabet sejumlah penghargaan dunia musik ini. Tawaran kontrak dengan nilai fantastis datang silih berganti. Cita Citata berhasil meraih mimpinya. Di tengah gencarnya upaya meraih kesuksesan, berbagai cobaan baru terus menghantam kehidupan sang diva. Muncul di awal karirnya dengan status lajang, ternyata membawa petaka sendiri bagi Cita Citata. Galih Purnama yang saat itu berstatus sebagai suami Cita tak terima dengan pernyataan penyanyi berusia 28 tahun ini. Ia pun memberikan somasi lantaran malu dan merasa tak dianggap sebagai suami sah sang artis. Setelah sempat saling perang pernyataan di media, akhirnya sang suami menceraikan Cita Citata secara resmi di meja hijau. Namun takdir sang pencipta tak mampu dihindari. Cita hanya bisa menguatkan bahu, menegakkan kepala, dan menghapus linangan air mata menghadapi segala perih yang menghunus dada. Semua memori kelam dikubur dalam doa dan berharap sang ilahi menunjukkan mukjizatnya. Sungguh Allah Maha Baik. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Karir dan kepopuleran sudah dalam genggamannya, namun masih saja ada relung hati kosong sang diva yang menantikan kekasih hati. Kendati demikian, rasa takut, trauma, dan bayang-bayang kegagalan seringkali menghampiri. Harapan disemogakan bertemu pria terbaik selalu ditengadahkan di antara kedua tangan kepada sang pengabul doa. Hingga tibalah di mana Cita melabuhkan hatinya kepada pria berkebangsaan Belanda bernama Roy George. Proses demi proses dijalani kedua insan yang saling mencintai ini untuk memantapkan hati menghadapi hari bahagia mereka berdua. Namun, tampaknya cinta sejati belum berpihak di kehidupan asmara Cita. Hubungan harmonis yang terlihat sempurna harus ditakdirkan kandas di akhir penantian. Memang jodoh adalah rahasia Tuhan. Sekeras apapun kamu mengejarnya, jika bukan dialah orangnya, maka pertemuan itu tak akan pernah datang. Cita yakin semua yang berjalan dalam hidupnya sudah ketetapan terbaik dari sang penentu segalanya, Ilahi Robbi. Seakan menjadi jawaban doa, Cita dipertemukan kembali dengan seorang teman dekatnya 5 tahun silam, Didi Mahardika. Diduga berawal dari pertemuan inilah, Cita merubah penampilan yang awalnya terbuka, kini lebih tertutup dengan balutan hijab nan menawan. Tampil anggun dan nyaman dengan balutan hijab pasmina panjang di kepalanya saat melakukan rekaman baru-baru ini bersama sang kekasih, membuat Cita banjir pujian dari orang-orang terdekat dan para penggemarnya. Namun,
Cita mengaku jika metamorfosis dirinya kini murni dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Didi diakuinya sebagai sosok pengubah dalam perjalanan hijrahnya. Memang kerinduannya untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi sudah tak terbendung, hingga saatnya kesempatan itu pun datang yang takkan pernah ia sia-siakan. Di balik prosesnya berhijrah, Cita memutuskan untuk menghapus foto-foto seksinya, meskipun keputusannya untuk tidak menghapus foto-foto sebelum berhijab di laman sosial medianya menuai pro dan kontra. Cita mengaku kalau ini semua adalah proses perjalanan hidup yang bertumbuh di dalam dirinya. Sahabat cantik, biarlah Cita yang kita kenal dahulu kini menikmati kedekatannya dengan Sang Pencipta dalam keistiqomahannya. Hingga surga yang dimimpikannya pun hadir sebagai hadiah bersama para pejuang akhirat kelak. Amin ya Robbal Alamin. ...2015 nampaknya menjadi tahun yang membekas bagi Laudia Cynthia Bella. Bagaimana tidak, di tahun tersebut hatinya terketuk untuk mantap berhijab dan menutup rapat auratnya. Menatap masa lampau yang begitu kelam ketika tubuhnya dengan sadar menorehkan lumuran dosa, menciptakan ribuan kepalsuan, hingga akhirnya Bella mencari guru spiritualnya. Di kesempatan tersebut, Bella menyampaikan bahwa dirinya ingin sekali menikah, dan jika Allah kabulkan keinginannya, ia akan menutup auratnya. Lantas sang ustadz mengeluarkan pernyataan yang membuat Bella tertegun mendengarnya. Oh gitu ya Teh, kata ustadz. Iya. Kok Teteh ngatur Tuhan sih? Emang Teteh tahu umurnya sampai kapan? Kalau misalnya ternyata nggak kesampaian, kalau ternyata Teteh keburu meninggal gimana? Waduh, di situ akhirnya saya pikir, iya juga ya, kok saya ngatur Tuhan ya? Gejolak batin tak terhindarkan, dirinya sadar selama ini sangat mengikuti semua perkataan yang menuntutnya tampil sempurna sesuai ekspektasi orang lain. Namun ketika Sang Pencipta hanya memintanya menutup sebagian kesempurnaannya dan tampil lebih sederhana, masih saja ada negosiasi yang terlontar. Ya diatur sama sutradara, kok mau ya disuruh-suruh ini, harus ini, kok mau ya. Tapi kenapa gak mau ya diatur sama Islam, sama agama yang sudah aku anut, kok gak mau ya. Bagaikan mendapat pengingat dari Sang Maha Kuasa, Bella memutuskan untuk umroh demi menenangkan batinnya. Menjalani momen sakral sebagai tamu Allah, ia tersadar banyak sekali perintah Sang Ilahi yang ia abaikan, termasuk salah satunya menutup aurat. Dengan mengucap bismillah, menguatkan niat, dan memantapkan hati, Bella memutuskan untuk berhijab. 7 tahun sudah ia jalani kehidupan barunya. Kecintaannya kepada Sang Khalik membawa Bella meraih impiannya bertemu dengan pria pilihan Sang Pemilik Hati. Siapa sangka Bella akhirnya memutuskan untuk menambatkan hatinya pada duda anak satu asal Malaysia, Engku Emran, pada tahun 2017 lalu. Ikrar suci pun diucapkan kedua insan ciptaan Tuhan yang maha sempurna ini, janji sehidup semati menjalani suka duka bahtera rumah tangga hingga menerima kekurangan masing-masing pasangan, nampaknya menjadi lantunan sakral yang didengungkan hingga ke seluruh penjuru langit, didengar oleh malaikat dan disahkan oleh Sang Pemilik Semesta pada masa itu. Sah menyandang predikat Nyonya Emran membuat hidup Bella tampak sempurna. 3 tahun sudah mengarungi pasang surut ombak kehidupan tanpa terpaan gosip dan selalu menampilkan romantisme di sosial media. Bak disambar petir, tiba-tiba muncul kabar kapal kecil ini goyah diterpa badai kehidupan. Sang nahkoda tampaknya menyerah akan takdir pernikahan yang harus berakhir. Bella pun harus menerima takdirnya yang tak berjodoh dengan Engku Emran. Lagi-lagi Bella harus memendam pilu dan kekecewaan kembali ke tanah air dengan status jandanya. Kini, setelah resmi berstatus janda, kehidupan asmara Bella terus disoroti para pemburu berita di negeri ini. Seperti baru-baru ini Laudia Cynthia Bella dikabarkan telah menikah dengan lelaki berkebangsaan Dubai. Namun dengan sigap, berita simpang siur ini pun dibantah oleh Laudia Cynthia Bella melalui Rita, asistennya. Berhasil menerpa isu buruk tentang dirinya, kini Bella berfokus untuk tetap berhijrah.
Dengan istiqomah, menjauhi dunia hiburan dengan hati yang lebih lapang, ia sadar dan paham betul menjadi seorang muslimah sejati yang taat dan istiqomah adalah kemestian. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Bersabarlah, boleh jadi Allah masih menguji ketaatanmu dan sedang mempersiapkan hal besar dalam hidupmu kelak. Sahabat cantik, kita doakan para muslimah cantik dan tangguh ini selalu berada dalam keistiqomahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.